Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tri baik. Baik, Bu. Oke. Ahmad gimana? Kok bergema? Ahmad gimana kabarnya hari ini? Mary? Kenapa, Pak? Bergema suaranya. Balik lagi. Aduh. Coba. Coba semuanya. Semuanya di unmute. Unmute dulu semua. Kecuali saya dulu nih, ngetes. Gimana suara saya? Jelas? Bagus. Silakan Bu Mary. Suara saya gimana? Bagus. Ulang atau gimana nih? Diulang lagi ya? Lanjut. Nggak usah, lanjut aja. Ya. Yang lain mute semua. Cuma Bu Mary aja dulu ya. Ya. Yang dia unmute. Nanti nggak ada yang respon. Setiap merespon nanti di unmute, nanti dimute-kan. Ya, siapa yang mau ngerespon unmute. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini doakan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik hingga akhir pembelajaran nanti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silahkan pimpin doanya dulu. Pak Ahmad, silahkan. Bersiap. Marilah teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tabrani. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini Ananda semua? Ya, Bu. Siap. Siap ya. Semangat ya. Semangat, Bu. Ya, walaupun hari menjelang siang, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, di sini Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Di antara kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua? Cek dulu ya. Satu. Ahmad ada. Sri Hastuti ada. Ibu Tri ada. Ada, Bu. Denny ada. Ada, Bu. Oke, semua hadir ya. Ada, Hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Itu satu yang kosong kemana? Keluar atau izin? Yang ke WC, Bu. Oke, ya. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, pembelajaran hari ini itu tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Untuk masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu tentang pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang konfigurasi elektron pada pembelajaran minggu lalu? Apa itu konfigurasi elektron? Yang bisa? Angkat tangan. Yang 1S, 2S itu, Bu. Ya. Yang dimaksud konfigurasi itu apa? Tri bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu konfigurasi elektron? Bantu teman-temannya untuk menjawab. Penyusunan elektron. Miun bergema, Bu Tri. Iya, Bu. Itulah. Nggak usah ditanya Bu Tri. Iya, jangan ditanya saya dulu, Bu. Penyusunan elektron pada kulit-kulit atom. Nah, terkait dengan konfigurasi elektron, di situ juga kita belajar mengenai elektron valensi. Nah, yang masih ingat di sini, kalau Ibu kasih yang namanya elektron valensi itu apa? Apa itu elektron valensi?
Elektron terluar, Elektron Bu. pada kulit Elektron terluar, terluar Bu. atau elektron pada kulit terluar sebuah atom. Nah, jadi kalau seandainya Ibu tuliskan di sini, coba salah satunya bantu Ibu. Nurjana, bisakah kamu menuliskan konfigurasi dari unsur natrium dengan nomor atom 11? Masih ingat? 11 ya, Bu, ya. Yang Ya. menggunakan subkulit, Bu. Boleh. Natrium 11 ya, Bu. 1S2 ya, Bu. Ya. 2S2, 2P6, 3S1 ya, Bu. Oke, bagus sekali Nurjana. Yang lain bisa? Nah, itu tadi Nurjana sudah menuliskan konfigurasi nih dari Na. Satu lagi ya, biar kita paham untuk lanjut ke materi yang sekarang. Untuk aluminium, nomor atom 13, siapa yang bisa menuliskan? Sri Hastuti bisa? Sri Hastuti? Atau yang lainnya bisa? Maria bisa? Denny, ayo Denny, silakan. Coba Denny dulu. Ya, Bu. Iya. Suara ya. AL13, 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P1, Bu. 3P1. Berapa Ya. elektron valensinya dari Al? Elektron valensinya 3, Bu. 3. Nah, tadi juga Nurjana sudah menuliskan untuk konfigurasi Na itu memiliki elektron terluar 1, aluminium 3, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya konfigurasi elektron dan elektron valensi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini kaitannya elektron valensi itu terkait dengan penggabungan dari atom-atom, cara penggabungan dari atom-atom membentuk suatu ikatan kimia. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint Ibu. Ini ada suara. Bisa dilihat Ananda sekalian? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, materi kita di sini terkait dengan ikatan kimia. Sebelum kita masuk kepada materi intinya ikatan, di sini akan Ibu bahas mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, sebelum kita masuk di sini, motivasi yang Ibu berikan di sini, seperti yang kalian ketahui, di dunia ini kita diciptakan pasangan. Iya. Nah, jadi di sini motivasi yang digunakan pada hakikatnya semua manusia itu cenderung berpasangan. Begitu pula dengan unsur di alam, tidak dalam keadaan bebas dan cenderung berikatan. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan di sini yaitu menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dan menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi yang Ibu bilang tadi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik dapat menjelaskan aturan oktet sebagai kecenderungan unsur gas mulia untuk mencapai kestabilan, kemudian mengidentifikasi kecenderungan unsur-unsur bukan gas mulia dalam mencapai kestabilan, kemudian menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi dengan komunikatif, kritis, dan mandiri. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian di sini Ibu menggunakan metode dan penilaian ada beberapa kategori. Yang pertama, kita akan mengadakan diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD. Kemudian setelah diskusi dalam kelompok, kalian akan melaksanakan diskusi dan presentasi terhadap dari hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian di sini juga Ibu ada penilaian kognitif atau pengetahuan melalui post-test dan pretest.
kemudian ada keterampilan juga, keterampilan kalian dalam berkomunikasi, dalam diskusi nanti, kemudian sikap, di sini juga Ibu akan menilai bagaimana kerjasama dan juga integritas kalian dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah atau menjawab soal-soal yang ada di LKPD yang Ibu bagikan nanti. Oke, sebelum kita mulai, di sini Ibu sudah siapkan soal pretest untuk kalian sebagai untuk mengetahui kemampuan awal sebelum pembelajaran dimulai. Nanti bisa kita lihat apakah ada pencapaian kalian di akhir nanti melalui proses yang diberikan. Nah, di sini Ibu sudah bagikan link Google Formulir di WA Group, silakan kalian buka. Kemudian kalian jawab soal-soal yang ada di dalam pretest tersebut. Mengerti yang Ibu katakan anak-anak? Bisa dipahami? Ya, Bu. Iya, silakan ya, silakan dulu, silakan akses linknya dulu, kemudian masuk, lengkapi dulu data kalian, nama, kelas, kemudian silakan isi soal berdasarkan apa yang Ibu tanyakan. Ibu kasih waktu 3-5 menit. Ya, silakan. Untuk post-test tidak perlu takut salah ya, Nak. Silakan kerjakan semampu kalian. Tidak masalah nilainya di bawah. Diharapkan nanti setelah pembelajaran nilainya akan lebih baik lagi. Sudah selesai, Nak? Sudah selesai semuanya? Belum? Sudah selesai? Denny udah selesai? Belum, Bu. Belum, ya. Silakan. Nurjana kayaknya sudah selesai ya? Bu. Belum. Sedikit kok soalnya, tidak banyak. Sudah ya, Nak? Sudah? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah di-submit, Nak, biar kita lihat nanti hasilnya di akhir pembelajaran. Sudah selesai? Pak Tabrani selesai? Maria udah selesai? Jangan senyum-senyum Ibu Maria. Sudah selesai belum? Masih mengakses ya? Oke. Ya, selesai ya. Waktunya sudah habis. Kerjakan semampunya aja, tidak perlu sampai ini. Oke. Bisa dilanjutkan ya? Bisa Ibu lanjutkan? Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi atau ke pembelajaran kegiatan inti kita, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini akan kita ada 9 orang. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu silakan duduk dalam kelompoknya Denny, Sri, dan Nurjana. Kemudian kelompok 2 itu Ahmad, Tri. Yang satu lagi tadi keluar ya. Yang ketiga itu Tabrani, Maria, dan Irat. Yuk, silakan bergabung dalam kelompoknya, duduk dalam kelompok masing-masing. Ayo yang kelompok 1. Yo, tertib ya. Sini, Tri. Duduk dalam kelompok dalam keadaan tertib, tidak perlu heboh. Ya, sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Ya, kita masuk ke materi inti kita ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan pada layar PowerPoint Ibu yang sudah Ibu tampilkan ini. Di sini coba siapa yang bisa berkomentar dulu? Apa yang kalian amati dalam gambar tersebut? Masing-masing kelompok berikan
responnya satu orang. Yuk. Kelompok 1. Ayo Bu, kelompok 1 ada gambar garam ya Bu? Garam, ya. Ya, Bu. Garam rumusnya apa itu, Nak? Coba lihat rumusnya sekalian ya. NaCl ya Bu. NaCl. NaCl. Bagaimana struktur molekulnya, Nak? Rapat, Molekul Bu. yang digambar ini gambar molekulnya ya, yang di dalam Ya. lingkaran ini. Bagaimana molekulnya? Rapat. Rapat. Kemudian ada berapa unsur penyusunnya? Satu. Ini kan ada N- warna-warna yang sama, warna-warna yang sama berarti dia unsurnya juga sama kan? Yang hijau itu apa, yang ungu itu apa? Ada berapa unsur penyusunnya dari NaCl? Ada Na dan Cl, Bu. Iya, ada Na dan Cl. Kemudian ini air, gambar molekul air seperti ini. Tadi siapa yang bersuara tadi? Ahmad, bisa jelaskan salah satunya dari gambar ini? Ada suara nggak, Bu? Ada, terdengar nak? Ada. Oke. Itu ada yang putih 2 nempel sama yang merah itu, Bu. Itu apa? Iya, Itu ada air ya, putih Bu ya? dua nempel sama yang merah, berarti satu Airnya molekulnya berarti ini yang ada. 2 itu berarti hanya ya, Bu ya? Iya, karena yang 2 itu, yang satu Yang itu H ya, Bu ya? yang putih itu hanya H2O kan? Ya. Ya. Oke. Terus gambar berikutnya, Irat. Oh, suaranya nggak kedengar. Suaranya nggak kedengar. Yang lain, coba. Irat bisa coba? Oh, nggak terdengar suaranya. Bu Sri, Bu. Ibu Sri. Ya, ayo Ibu Sri. Untuk gambar kedua bagaimana? Mana Srinya nih? Kok nggak ada suaranya? Sri ada? Oh iya, nggak ada suaranya juga. Nggak ada suaranya, nggak terdengar juga. Bu Maria, Bu. Ayo Bu Maria. Gambar kedua bagaimana? Nggak ada suara. Loh, kenapa nggak ada suaranya semua Pak Denny? Nggak tahu. Lanjut dulu, Bu. Oke. Nah, Ya. dari keempat gambar ini kalian perhatikan susunan molekulnya masing-masing berbeda ya. Untuk yang pertama itu neon. Yang masih ingat neon itu golongan berapa? Neon 8A, Bu. 8A, yaitu gas mulia ya. Nah, Ya. kemudian di sini ada F, ada H, O, Na, dan Cl itu merupakan unsur selain gas mulia. Nah, untuk gas mulia di sini, kamu perhatikan untuk partikel penyusunnya ada berapa partikel di sini? Tuh. 1, ya kan? Hanya 1 bulatan kecil. Jadi masing-masing neon itu terdiri dari 1 unsur penyusun partikelnya. Sementara unsur selain gas mulia itu, nah kenapa seperti itu? Apa yang menyebabkan neon atau gas mulia hanya tersusun dari 1 partikel, sedangkan unsur selain gas mulia itu terdiri dari 2 atau lebih partikel zat penyusunnya. Nah, untuk selanjutnya, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan berikut. Bentar ya. Bisa terdengar suaranya, Nak? Udah Bu. Ya, perhatikan sebentar ya.
Oke. Nah, dari video tadi apa yang bisa kalian amati dari yang ditampilkan dari video tadi? Ibu minta 2 orang untuk berkomentar. Silakan. Apa yang bisa kalian amati dari video tadi? Ayo. Ayo. Mana suaranya ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Yang satunya tuh yang tulisan NE itu dia tidak berikatan, Bu, dengan yang lain. Dia tidak Kalau berikatan. yang Oke. satunya itu yang F itu tadi dia berikatan dengan yang sesamanya F juga gitu. Iya. Dia tidak berikatan yang untuk NE, kemudian F dia cenderung berikatan. Cenderung Karena tadi NE berikatan. diajak berikatan dia nggak mau kan? Kenapa? Ada apa dengan NE gitu kan? Nah sekarang coba kita lihat dari unsurnya. NE itu unsur golongan berapa? 8A, Bu. 8A. Sedangkan F? 7A. Nah oke. Nah terkait pembelajaran hari ini, bagaimanakah kecenderungan gas mulia dalam mencapai kestabilan? Kenapa dia tidak mau berikatan? Nah di sini Ibu sudah siapkan LKPD, kemudian silakan di LKPD juga Ibu tampilkan gambar seperti ini. Identifikasilah masalah yang terkait dari gambar dan video yang Ibu tampilkan sebanyak mungkin terkait kestabilan unsur. Nah, di situ sudah dibimbing dalam LKPD-nya. Di sini Ibu arahkan untuk masalah yang akan kita temukan penyelesaiannya pada hari ini, yaitu yang pertama, mengapa unsur di alam cenderung bergabung atau berikatan membentuk senyawa. Yang kedua, mengapa unsur gas mulia ditemukan di alam dalam unsur tunggal dan tidak berikatan. Oke, sekarang Ibu bagian LKPD-nya untuk masing-masing kelompok, kerjakan masing-masing dalam diskusi kelompoknya. Yuk, silakan ambil LKPD-nya ke depan. Ketua kelas saja, ketua kelas silakan bagian LKPD-nya ke teman-temannya. Ayo, Denny. Ambil dulu, Denny. Ya, Bu. Ya. Semua sudah dapat LKPD-nya? Yuk, cepat Denny. Udah, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang Ibu sama-sama kita lihat LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya, Nak. Yang telah dibagikan oleh Denny tadi. Sama-sama kita buka ya. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu kasih panduan sedikit untuk pengerjaan LKPD-nya. Nanti silakan kalian diskusi dalam kelompoknya, cari literatur dan sumber yang terkait dengan penyelesaian soal-soal yang ada di LKPD. Tidak dibatasi ya, terserah kalian. Mau browsing boleh, dari buku boleh, dari sumber-sumber lain yang relevan juga boleh. Nah, di sini sama seperti tadi, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga Ibu tampilkan gambar tadi. Nah, dari gambar dan video tadi, silakan identifikasi masalah yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Seperti tadi Ibu contohkan, kenapa gas mulia tidak berikatan, kenapa yang gas selain unsur selain gas mulia itu berikatan, dan seterusnya. Silakan identifikasi sebanyak mungkin masalah yang kalian temukan. Kemudian, di sini pada pengumpulan data, kita bahas dulu mengenai elektron valensi dari gas mulia. Nah, apa yang menyebabkan kestabilan dari gas mulia, kemudian bagaimana dengan elektron valensinya, dan aturan-aturan apa yang terkait dengan penetapan elektron valensi dari gas mulia. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang menuntun kalian. Kemudian di sini yang pertanyaannya bagaimana susunan elektron yang dimiliki unsur gas mulia, kemudian bagaimana susunan elektron selain gas mulia yang dimiliki gas mulia selain helium, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ciri-ciri susunan elektron stabil, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini pengolahan data, kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan. Nih, unsur selain gas mulia, di sini Ibu contohkan beberapa unsur dari logam dan juga non-logam, dari beberapa golongan. Nah, silakan cari literaturnya, bagaimana kecenderungan suatu unsur itu untuk mencapai kestabilan. Kemudian di sini silakan jawab pertanyaannya, dan terakhir itu kalian tuliskan struktur Lewis
dari masing-masing unsur. Dan kemudian tetapkan atau simpulkan apa itu struktur Lewis. Ada pertanyaan dalam pengerjaan KPD ini, Nak? Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian bekerja sama dalam kelompoknya. Yuk, semua yang tadi sudah Ibu bentuk, masing-masing kelompok silakan berdiskusi, mencari mencari literatur dan juga bahan terkait dengan soal-soal yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup 10 menit atau 15 menit? Bu. Insya Allah ya. Yuk coba dikerjakan dulu. Yuk diskusi, bekerja sama dalam kelompoknya. Tak berani itu ngapain? Silakan yuk. Silakan semuanya bekerja. Nah, di sini juga kerjasama dan juga keaktifan kalian dalam kelompok juga menjadi penilaian Ibu ya. Yuk. Nah, yuk gunakan Android-nya, kalian bisa akses dari internet dan juga buku panduan yang Ibu berikan. 15 menit ya. Oh ya, kalau ada kesulitan dan juga pertanyaan sambil mengerjakan, boleh kalian tanyakan langsung. Jangan diam-diam aja. Oke. Nah, di sini setelah kalian nanti mengerjakan LKPD, nanti Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kecenderungan gas mulia itu? Kenapa kecenderungan gas mulia untuk stabil? Kemudian bagaimana kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan dan juga bagaimana penulisan struktur Lewis dalam ikatan kimia. Yuk. Tri, bisa ya, Tri? Ada yang bingung, Nak? Bisa, Bu. Diskusikan dulu sama Ahmad ini. Ya, silakan. Kalau ada yang sulit atau tidak mengerti, boleh ditanyakan ya, Nak. Untuk konfigurasi elektron, teliti ya dalam menuliskannya, sesuai dengan nomor atomnya masing-masing. Denny, kenapa termenung? Sudah selesai? Belum. Belum. Saya lupa, Bu, habis 4 itu apa lagi di konfigurasi sudah, Bu? Gimana? Lupa saya, Bu, catatan tinggal. Konfigurasi Kenapa elektron nggak itu dibawa apa catatannya? tinggal, Bu. Nah, itu makanya kalau untuk dilihat daftar pelajarannya hari ini, apa yang harus dibawa. Nah, karena di sini untuk konfigurasi, kemudian kestabilan unsur dan juga nanti ikatan saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, elektron valensi ini menjadi dasar dalam pembentukan ikatan kimia nanti. Ya, dicermati aja dulu Dan ya, sambil ingat-ingat Dan ya. Ya, Bu. Ahmad bisa, Ahmad. Loh, Ahmad kemana ini? Lagi diskusi. Ya.
Sudah selesai? Sudah selesai, Nak, mengerjakan KPD-nya? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah, Bu. Denny sudah ya? Ya, Denny kelompok 1 ya. ya, Bu. Kelompok 2 udah selesai belum? Lagi, Bu. Ya, sedikit lagi. Kelompok 3 udah? Maria dan kawan-kawan? Belum, kenapa? Ada yang sulit, Nak? Oke ya, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Setelah 5 menit nanti, silahkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang sudah selesai bersabar dulu ya, kita menunggu kelompok lain yang belum selesai. Denny sabar dulu ya, Den. Oke. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Tri. Oke, kelompok Tri sudah, kelompok Pak Denny juga sudah. Kelompok terakhir, Maria, Irat, dan Pak Tabrani, udah selesai belum? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, oke. Kalau sudah selesai semua, kita mulai saja untuk presentasi kita. Kalau nanti Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan atau ada yang kurang, silakan ditambahkan. Dan juga mengomentari, memberi masukan kepada kelompok yang tampil tadi. Oke, untuk yang pertama, kita mulai dari kelompok 1 atau acak nih? Kelompok 1 aja ya, Pak Denny ya. Ya, saya minta untuk kelompok 1 silakan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan, Nak. Yang pertama itu terkait dengan kestabilan gas mulia. Nah, kemudian yang kedua, kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan. Bagaimana unsur selain gas mulia itu mencapai kestabilan. Yang terakhir itu adalah struktur Lewis. Ya, Bu. Ya, Den. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa suatu gas mulia itu memiliki kestabilan atom sehingga dia di alam akan menjadi monoatom. Nah, untuk senyawa selain gas mulia, dia akan
untuk memperoleh kestabilan, dia akan berikatan dengan atom lain atau dikenal dengan diatom atau poliatom, sehingga ada yang dia berikatan dengan satu atom lain atau lebih untuk membentuk kestabilan, sehingga di alam itu beberapa unsur itu kalau kita inginkan harus ada pemurnian atau pemisahan dari atom yang tercampur di dalamnya. Nah, kalau gas mulia tidak, dia terdapat di alam dalam bentuk monoatom. Itu Bu kesimpulan yang dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, bagus sekali Pak Denny. Sudah cukup bagus. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Di situ kan Ibu tampilkan elektron valensi. Nah, bagaimana keterkaitan kestabilan atom gas mulia dengan elektron valensinya? Yuk, kelompok lain silakan ditambahkan. Kelompok kami, Bu. Ya, silakan, Tri. Ya, kalau elektron valensi dari gas mulia itu biasanya memenuhi aturan duplet dan oktet, Bu. Kalau duplet itu elektron valensinya itu 2, dimiliki oleh unsur He. Sementara untuk oktet itu elektron valensinya 8, itu dari Ne sampai dengan Rn, Bu. Oke, bagus sekali ya. Sudah lengkap ya. Dan di sini tadi Denny sudah menjelaskan bahwa gas mulia itu stabil atau atomnya stabil, sementara selain gas mulia tidak stabil. Nah, Tri menambahkan bahwa kestabilan atom gas mulia itu karena elektron valensinya, karena elektron valensi pada gas mulia itu terisi penuh, yaitu memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, itu duplet pada helium dan juga oktet pada unsur selain helium ke bawahnya itu. Menempati 8 elektron pada kulit terluar. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk yang pertama? Kelompok Irat sama atau ada tambahan? Sama, Bu, hanya menambahkan. Struktur Ya, Lewis silakan, itu Nak. menggambarkan elektron valensi, Bu. Gimana, Nak? Struktur Lewis menggambarkan Iya. elektron valensi. Iya, struktur Lewis itu menggambarkan elektron valensi. Nah, nanti pengaruhnya ini berkaitan dengan ikatan kimia. Lebih mudah untuk menggambarkan ikatan kimia melalui penggambaran elektron valensi melalui struktur Lewis. Nah, oke. Berikutnya. Ini tadi belum ada yang menyinggung nih, untuk kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan yang selain gas mulia bagaimana tadi? Dikaitkan dengan elektron valensinya. Tadi Pak Denny sudah jelaskan bahwa kalau untuk yang bukan gas mulia, dia tidak stabil dan cenderung berikatan. Nah, bagaimana dengan elektron valensinya? Bagaimana kecenderungannya? Yo. Tri? Bisa ditambahkan, Tri? Melepaskan atau menerima elektron, Bu. Iya, melepas atom atau menerima elektron. Apa tujuannya untuk melepas dan menerima itu? Supaya stabil, Mencapai Bu. kestabilan, Bu. Ya, patokannya siapa? Yang tadi? Gas mulia tadi, Bu. Iya, nah itu intinya. Jadi untuk atom selain gas mulia, dia cenderung melepaskan atau menerima elektron untuk mencapai atau menamai konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, di sini kan Ibu kasih contoh untuk, sampai menyimpulkan, ini kan yang LiMGAL, ini golongan 1, 2, 3 untuk logam, kemudian NOF, ini golongan 5, 6, 7 untuk golongan non-logam. Nah, di sini untuk golongan logam dia cenderung melepas, sedangkan untuk golongan non-logam dia cenderung menerima. Berapa yang dilepas dan diterima itu tergantung dari elektron valensi masing-masing. Ada yang ingin menambahkan lagi dari kelompok lain? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, sudah selesai semua ya KPD-nya ya. Oke, nah di sini mungkin sedikit Ibu sampaikan mengenai pembelajaran hari ini. Tadi sudah cukup disimpulkan oleh kalian semua. Sudah hampir semuanya benar. Nah, di sini untuk kestabilan unsur gas mulia, unsur-unsur selain gas mulia itu cenderung membentuk senyawa yang merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih membentuk ikatan kimia. Nah, tadi di awal juga sudah Ibu sampaikan di
gambar tadi ya, ada beberapa senyawa yang tersusun dari beberapa unsur. Nah, di sini contohnya H2O tersusun dari hidrogen dan oksigen, kemudian natrium klorida atau NaCl tersusun dari natrium dan klorin. Nah, kemudian ini yang sudah kalian kerjakan tadi kan? Nah, nih kecenderungannya. Atom gas mulia memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu 8 elektron di kulit terluar dan juga 2 pada helium. Sehingga dia sukar untuk berikatan. Nah, makanya dia ditemui dalam molekul monoatomik atau dalam keadaan atom tunggal di alam, unsur tunggal. Nah, kemudian di sini, nah untuk kestabilan gas mulia dia memenuhi yang namanya aturan oktet dan duplet tadi ya. Kalau dia menyamai konfigurasi dari helium yang memiliki 2 elektron pada kulit terluar, maka dia dinamakan duplet. Dan sementara kalau dia memenuhi 8 elektron pada kulit terluar, namanya oktet. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan. Nah, tadi yang seperti dibilang Pak Dani tadi, atom yang tidak stabil itu mencapai kestabilan dengan cara menyamai atau meniru konfigurasi dari gas mulia, yaitu dengan cara yang pertama mengurangi jumlah elektron dengan melepaskan elektron. Tadi dikatakan untuk golongan 2,3 yang logam. Na memiliki 1 elektron valensi sehingga dia cenderung melepas. Ketika dia melepaskan 1 elektron, maka dia kelebihan jumlah proton menjadi bermuatan positif. Nah, sebaliknya untuk unsur-unsur non-logam ini mencapai kestabilan dengan menambah jumlah elektron valensi dengan menarik elektron dari atom lain. Nah, tadi Ibu contohkan juga untuk Cl dan seterusnya tadi. Ini di sini Cl memiliki elektron valensi 7. Nah, sehingga dia cenderung untuk menerima atau menangkap elektron dari atom lain. Yang semula 7 menjadi 8. Sehingga dia bermuatan negatif. Nah, kemudian cara yang ketiga itu yang menggunakan pasangan elektron bersama-sama. Nah, untuk struktur Lewis seperti yang dibilang sama Tri tadi udah benar bahwa untuk menggambarkan elektron valensi dapat menggunakan struktur Lewis. Nah, nih titik-titik elektron valensi yang berada pada lambang atom. Oke, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, selesai ini silakan kumpulkan LKPD-nya, nanti akan berikan penilaian. Yuk, Pak Denny bergerak lagi yuk, kumpulkan dulu LKPD kawan-kawannya. Oke. Kumpulkan di meja Ibu ya Pak Denny. Oke. Terima kasih ya, Nak. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak, Bu. Tidak ya, sudah mengerti semua ya? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyimpulkan bersama-sama, sudah Ibu jelaskan juga sedikit mengenai materi kita hari ini, kestabilan unsur dan struktur Lewis. Semoga nanti bisa mengantar kalian nanti ke materi berikutnya untuk lebih baik atau lebih paham lagi nantinya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu sudah siapkan jurnal refleksi atau lembar observasi. Silakan kalian isi tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian sudah ketahui, apa yang kalian sudah mengerti, apa yang belum kalian mengerti dalam pembelajaran hari ini, dan kemudian apa yang belum tercapai dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, diisi bentar, Nak ya. Silakan diisi, kemudian dikumpulkan kembali. Iya, silakan. Sudah ya? Oke, kumpulkan ke meja Ibu. Tri, bisa tolong Ibu untuk mengumpulkan jurnal refleksinya dari kawan-kawannya. Iya, Bu. Baik. Oke. Nah, sebelum kita tutup, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi nanti kalau yang belum mengerti ini nggak bisa lanjut. Makanya tadi ditanyakan ada yang belum paham. Nah, Ibu harapkan semua sudah mengerti, sudah paham, sehingga nanti kita akan mudah untuk melanjutkan ke materi berikutnya pada minggu berikutnya, yaitu tentang ikatan ion dan ikatan
kovalen. Nah, oke, sebelum kita tutup, di sini Ibu siapkan lagi post test dengan soal yang sama. Silakan kalian kerjakan. Kalian akses di link yang sama, isi kembali, kemudian mudah-mudahan ada progres dari kalian, nilainya lebih baik dari post test dari pretest tadi. Ibu beri waktu 3 menit ya Nak ya. Silakan. Ibu rasa lebih cepat ini karena sudah ada yang didapatkan gitu kan. Yuk. Selesai anak-anak? Selesai anak-anak sekalian? Selesai, Bu. Oke. Nah, oke Ibu lihat dulu ya di sini. Nah, di sini alhamdulillah di sini kan sudah langsung ada nilainya ya. Untuk Tri, selamat ya Ira, Pak Denny, nilainya cukup bagus. Yang lain sudah bagus juga. Sudah cukup lumayan. Nah, ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian untuk anak-anak Ibu yang belum aktif dan bekerja sama dengan maksimal dalam kelompoknya, Ibu harapkan untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, yuk sebelum kita tutup, ayo Denny kembali dipimpin doanya. Ya, Bu. Supaya pembelajaran kita berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Yuk. Pak Denny. Oke, marilah kita Pak Denny. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah. Terima kasih kepada Ananda semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah 5